Derby Madrid berakhir imbang sedangkan MU dan Barcelona kompak masuk jurang. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang hasil pertandingan Liga-Liga top Eropa yang baru main kemarin itu. Tapi nggak enak lah kita langsung ke intinya ya kan? Kasih hidangan pembuka dulu lah. Seperti biasa kita mulai dulu dari Bundesliga Jerman. Ada Bayern Munchen yang ditahan imbang Bayer Leverkusen dengan skor 1-1. Hype pertandingan ini lumayan besar karena mempertemukan juara Bundesliga musim lalu melawan langganan juara Bundesliga yang terluka. Apalagi Kompani lagi naik-naiknya nih karena dapat hasil bagus di awal musim. Lawannya Xabi Alonso, mantap kali lah ya kan. Kukira pertandingan ini bakalan berjalan seimbang. Rupanya dari awal Bayern Munchen langsung mendominasi permainan dan bikin banyak peluang. Bahkan secara ball position Bayern Munchen bisa unggul jauh sampai 70% dan mereka bisa bikin 18 tembakan ke gawang Leverkusen. Sedangkan Leverkusen yang mainnya lebih banyak bertahan cuma bisa bikin 3 syutingan aja. Walaupun banyak diserang tapi justru Bayer Leverkusen yang bikin gol duluan. Menit ke-31 berawal dari skema corner. Tendangan Robert Andrich dari luar kotak penalti berhasil menjebol gawang Bayern Munchen. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Bayer Leverkusen. Lumayan jago juga si Andrich sini. Padahal dia jarang muncul, tapi sekalinya muncul langsung bikin gol. Agak mirip sama pejabat-pejabat di Wakanda ini lah aku tengok. Udah jarang muncul ngurusin atlet, begitu atletnya berprestasi langsung muncul posternya yang paling besar. 8 menit kemudian Bayern Munchen langsung bisa bikin gol balasan. Berawal dari skema corner juga, Alexander Pavlovic bikin tendangan volley dari luar kotak penalti. Buar. Ciamik kali ya golin si Pavlovic ini. Bisa dia bikin gol volley kick dari luar kotak penalti. Kok bisa kau bikin gol sekeren ini bang? Kau Nol harus punya visi kalau mau bisa bikin gol kayak gitu. Emang visimu kemarin kayak mana bang? Oh kalau aku kemarin kubayangkan gawang Leverkusen ini gawangnya Barcelona. Makanya bernafsu kali aku buat nyetak gol. Habis itu nggak ada gol tambahan lagi sampai pertandingan habis. Skor imbang 1-1 pun jadi hasil akhir pertandingan ini. Dengan hasil ini, Bayern Munchen masih stay di peringkat pertama dengan 13 poin. Sedangkan Bayer Leverkusen ada di peringkat 4 karena baru dapat 10 poin. Di pertandingan ini, nampak Kompani bisa memberikan kesulitan buat Xabi Alonso yang terkenal dengan Leverkusennya itu. Tapi apapun ceritanya, aku rasa emang layaklah Bayer Leverkusen ini disebut sebagai juara bertahan. Cuma bisa bertahan aja mereka sepanjang match ini soalnya. Next, kita pindah ke La Liga Spanyol. Ada big match Derby Madrid antara Atletico Madrid versus Real Madrid yang berakhir imbang 1-1. Biarpun Madrid main tanpa Mbappe karena cedera, tapi itu nggak menurunkan intensitas tinggi di pertandingan ini. Malahan baguslah cedera Mbappe sebelum match ini dimulai ya kan? Karena kalau dia main pasti cedera juga yang dibikin pemain Atletico. Menit ke-64, Real Madrid akhirnya bisa bikin gol duluan. Menerima crossing dari Vinicius Junior, syutingan keras Eder Militao di dalam kotak penalti berhasil menembus gawang Jan Oblak. 1-0 Real Madrid unggul. Nah yang menariknya, beberapa menit habis kebobolan ini, banyak kali fans Atletico yang lemparin benda-benda asing masuk ke dalam lapangan. Terutama ke gawang Madrid yang dijaga sama Courtois. Bahkan nampak ada seplastik seplastik yang dilemparkan ke Courtois. Mungkin karena masih kesel fans Atletico si Courtois ini membelot ke Madrid setelah sebelumnya menjadi kesayangan fans Atletico. Tapi yang aku nggak habis pikirnya, kok bisa ada orang yang niat bawa kotorannya ke stadion cuma buat dilempar ke pemain musuhnya? Jangan-jangan yang sampai ke Courtois ini udah sisa seperempatnya. 3/4 sisanya jatuh kena ke penonton yang lainnya kurasa. Nengok hal itu, para pemain senior Atletico macam Koke dan Jose Gimenez langsung pergi ke tribun buat nenangin supporternya. Tapi usaha mereka nggak terlalu ngaruh lah. Soalnya para penonton masih tetap lemparin barang-barang ke lapangan. Alhasil wasit pun mutusin buat nunda pertandingan dan nyuruh pemainnya masuk ruang ganti. Emang udah kelewatan kali lah ulah fans Atletico ini. Sebagai supporter harusnya mereka bikin dukungan dan suasana yang intimidasi bagi tim lawan. Bukan malah lemparin barang-barang aneh ke lapangan dan ganggu jalannya pertandingan. Kalau mau lemparin barang-barang harusnya kalian lakuin pas lawan Barcelona aja. Masih butuh banyak sumbangan mereka buat lunasin utang soalnya. Pas suasana udah mulai kondusif, wasit pun akhirnya nyuruh para pemainnya masuk buat lanjutin pertandingan. Dan pada tambahan waktu babak kedua, Atletico Madrid akhirnya bisa bikin gol balasan. Menerima terupas dari Javi Galan, Angel Correa yang lolos dari offside bisa dengan mudah masukkan bola ke gawang Courtois. Pertandingan ini pun diwarnai kartu merah karena Llorente melanggar Fran Garcia dari belakang. Tapi kartu merah ini nggak merubah skor dan tetap berakhir imbang 1-1. Ini pun sama aja ini. Mantan pemain Madrid tapi main kasar pula. Kalau di kandang Madrid ini tadi mainnya udah dilempari plastik juga nih dia ini. Isinya apa Nol? Isinya air. Air mata kekalahan fans Barcelona tapinya. Panik La Liga. Barcelona.
Ini lucu kali nih, sumpah. Kupikir era kebangkitan Barcelona udah mulai datang dong. Tapi memang ternyata perut lapar gak bisa bohong. Secara mengejutkan, Barcelona yang berhasil win streak di 7 match sebelumnya justru kena bantai 4-2 pas lawan Osasuna. Kita baca dulu lah matchnya kan. Di match ini Hansi Flick merotasi para pemainnya dan banyak pakai pemain muda buat jadi starter. Pas nengok line up Barcelona ini sebetulnya agak bingung juga aku. Kukira ini cuma sparring atau kelas meeting. Kenapa gitu Nol? Ya iyalah, lebih banyak bocil SMA-nya di sana daripada pemain profesionalnya. Sejak awal pertandingan, Barcelona emang lebih banyak pegang bola. Tapi mereka masih kesulitan buat nembus pertahanan Osasuna. Menit ke-18 justru Osasuna yang bisa bikin gol duluan. Menerima crossing dari Brian Zaragoza, heading Budimir bisa menembus gawang Inaki Pena. Skor pun jadi 1-0 buat keunggulan Osasuna. Kemudian menit ke-28, Osasuna bisa bikin gol lagi. Sekarang gantian Brian Zaragoza yang bikin gol. Menerima terupas dari Pablo Ibanez, aksi Brian Zaragoza bisa menggocek Inaki Pena dan gol. Skor pun nambah jadi 2-0 buat keunggulan Osasuna. Gila kali aksi Brian Zaragoza ini. Bisa diobok-oboknya sendirian bek-bek Barcelona. Alah, biasa aja nih itu Nol. Yang dilawan dia pun cuma bocil-bocil SMA. Kalau cuma lawan bocil-bocil SMA, jangankan pemain winger. Onana disuruh maju pun bisa ngegocek mereka semua. Lagian si Brian Zaragoza ini pun show off kali. Udahlah dia golnya gocek-gocek. Udah gitu masa kali pula menit 28 dia ngegolin. Apa nggak makin sakit yang dirasa Barcelona? Udah kebobolan teringat pula sama tragedi 28. Habis itu nggak ada gol tambahan lagi sampai babak pertama habis. Karena ketinggalan 2 gol di babak kedua, Barcelona mainnya lebih semangat lagi. Menit ke-53 akhirnya Barcelona bisa bikin gol balasan. Memanfaatkan blunder kiper Osasuna, syutingan Pau Vitor dari luar kotak penalti berhasil menjebol gawang Osasuna. Skor pun akhirnya berubah jadi 2-1. Biawa Pau kali lagi kiper Osasuna ini. Udah dikasih lawan gampang tapi mainnya malah macam binatang. Kemudian pada menit ke-72, Osasuna dapat voucher penalti. Budimir yang maju jadi eksekutor bisa dengan mudah dimasukkan bolanya. Skor pun berubah jadi 3-1 buat keunggulan Osasuna. Habis itu menit ke-85, Osasuna bikin gol lagi. Tendangan keras Bretones dari luar kotak penalti lagi-lagi bisa menjebol gawang Inaki Pena. Skor pun jadi 4-1 buat keunggulan Osasuna. Tak apa-apa lah si Inaki Pena ini. Lebih cocok jadi Inaki Pau dia daripada Inaki Pena. Di akhir babak kedua, Barcelona dikasih 1 gol hiburan lagi. Syutingan keras si wonderkid Lamine Yamal bisa menembus gawang Osasuna. Skor pun jadi 4-2 dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Walaupun kalah, Barcelona masih stay di pucuk klasemen La Liga dengan 21 poin. Tapi aneh juga aku tengok Barcelona ini. Padahal kemarin mereka win streak 7 kali dan bantai-bantai lawannya. Tapi kok bisa mereka malah kebantai pas lawan Osasuna? Ya iyalah Nol, susah lah menang kalau cuma ngandelin bocil-bocil dari akademi. Kalau udah tahu susah, terus kenapa lah kau rotasi banyak pemain bang? Gini Nol, aku rotasi banyak pemain bukan karena taktik atau semacam. Tapi karena udah habis semua pemainku, kusuruh mocok-mocok di ladang orang biar ada yang kami makan. Tapi ini nih buat kalian yang merasa Barcelona kelaparan itu bercandaan. Enggak Waki, enggak. Sama sekali enggak. Ini betulan. Ada buktinya. Mana Nol? Nah ini nih, kalian tengoklah cemana si Konde ini. Sampai baju pun dimakannya karena saking laparnya dia di Barcelona. Next, kita pindah ke menu utamanya yaitu Liga Inggris. Ada Man City yang main imbang lagi 1-1 lawan Newcastle United. Man City sebetulnya bisa unggul duluan pada menit ke-35 lewat gol dari Josko Gvardiol. Tapi di babak kedua, Newcastle bisa bikin gol balasan lewat voucher penalti dari Anthony Gordon. Habis itu nggak ada gol lagi yang tercipta dan match pun berakhir imbang 1-1. Kurasa sejak kasusnya masuk persidangan, agak menurun mainnya Man City ini. Dari kemarin main imbang terus mereka. Lawan Arsenal imbang, lawan Newcastle pun imbang. Tapi untungnya ini bisa bikin Liga Inggris jadi seru lagi. Biar ada lah juara lain selain Man City ya kan. Bukan apa ya kan, agak susah juga kalau kita berharap sama Arsenal terus. Gak bakal bisa juara mereka kalau City gak kena kasus soalnya. Next, ada Arsenal yang berhasil menang lawan Leicester City dengan skor 4-2. Di babak pertama, Arsenal udah bisa bikin gol duluan. Masing-masing gol dicetak sama Gabriel Martinelli pada menit ke-20 dan Leandro Trossard di akhir babak pertama. Tapi di babak kedua, Leicester City langsung ngamuk dan bikin 2 gol balasan. James Justin berhasil bikin skor jadi imbang berkat 2 golnya lewat heading pada menit ke-47 dan tendang volley yang Ciam Eli pada menit ke-61. Pas kukira matchnya bakalan berakhir imbang, tiba-tiba Arsenal bisa bikin 2 gol di babak injury time. 2 gol Arsenal di injury time babak kedua ini lewat gol bunuh diri Wilfried Ndidi dan sontekan Kai Havertz di akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Arsenal masih berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Inggris. Hoki kali Arsenal ini. Kok bisa pemain Leicester malah bikin gol bunuh diri pas injury time? Enak kali kau bilang Arsenal hoki Nol. Itu namanya perjuangan sampai akhir. Biawak, mana ada Arsenal berjuang sampai akhir? Kalian tengok aja akhir musim lalu. Bukannya mengakhiri puasa gelar, malah dipaksa buat belajar nahan sabar. Next, ada Chelsea yang berhasil mengalahkan Brighton dengan skor 4-2 juga. Wih, ada apa gerangan nih? Tim-tim dari London dapat skor 4-2. Arsenal skornya 4-2. Chelsea skornya 4-2 juga. Crystal Palace cabang Spanyol 4-2 juga, tapi kalah.
Semua gol di match Chelsea Brighton ini terjadi di babak pertama. 2 gol Brighton dicetak sama heading Jorginho Rutter pada menit ke-7 dan Carlos Baleba pada menit ke-34. Sedangkan 4 gol Chelsea di match ini semuanya dicetak sama Cole Palmer. Gol pertama dicetak lewat assist dari Nicholas Jackson pada menit ke-15, gol kedua lewat voucher penalti menit ke-28, gol ketiganya lewat free kick cantik pada menit ke-31, dan gol keempatnya dicetak pada menit ke-34 berkat assist dari Jadon Sancho. Babak pertama aja udah seru kali ya kan? Masuk babak kedua kirain dari 4-2 jadi 8-2 ya kan? Rupanya nggak ada gol lagi. Tapi nggak apa-apa lah, dengan hasil ini peringkat Chelsea masih stay di peringkat 4 besar klasemen sementara Liga Inggris dengan 13 poin. Chelsea habis terpuruk musim lalu mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di musim ini ya kan? Beda sama rekan kepauannya musim lalu. Musim ini masih aja pau. Emang ngeri kali si Cole Palmer di match ini. Bisa dia bikin kuatri di satu babak aja. Dan ini jadi rekor Premier League loh Wak geng. Dia jadi pemain pertama yang bisa bikin kuatri sebelum turun minum. Gimana bang perasaanmu bisa bikin rekor kayak gini? Senang sih Nol. Tapi bisa yakin tadi aku nyetak 5 atau 6 gol lagi. Tapi udahlah bersyukur aja lah aku. Cuma ada kurangnya rekor ini Nol. Apa kurangnya bang? Kurangnya kok lawan Brighton lah aku bikin rekor kayak gini. Kalau tadi lawan MU apa gak sedap kali ya kan? Next, ada Liverpool yang berhasil mengalahkan Wolves dengan skor tipis 2-1. 2 gol Liverpool di match ini dicetak lewat heading Ibrahima Konate pada menit 45+2 dan voucher penalti dari Mo Salah di menit ke-61. Sedangkan Wolves cuma bisa bikin 1 gol dari Ryan Ed-Lowry pada menit ke-56. Biarpun di match ini secara permainan berselamat dan gak jelas, tapi Liverpool masih bisa menang dan berhasil menyalip Man City di peringkat pertama dengan 15 poin. Mereka unggul 1 poin dari Man City yang berada di peringkat kedua. Sebenarnya fans Liverpool pun malas nonton permainan Liverpool di match ini. Lebih senang nonton MU mereka kemarin soalnya. Dan last, Akrobeto, tunjukkan pesonamu lagi. English Premier League, Manchester United. Aduh lawak kali ya. Last kita ke Manchester United. Panen job si Akrobeto hari ini ya kan. MU sebenarnya diuntungkan dengan Tottenham yang kehilangan Son karena cedera. Tottenham memang kehilangan Son 0. Tapi MU lebih parah lagi kehilangannya 0. Mereka kehilangan jati diri soalnya. Bukan apa ya kan, baru mulai babak pertama 3 menit, udah langsung kebobolan MU ini. Berawal dari Asif van de Ven yang bisa melewati beberapa pemain MU, konjong kali larinya. Macam induk ayam mau nyosor orang aja ya kan. Habis soloran diumpannya ke Brennan Johnson dan dus gol. Skor pun jadi 1-0 buat keunggulan Terpongkingham. Apalah pemain MU ini. Kok gampang kali mereka dilewatin sama bek-bek lawan. Kemarin lawan FC20 dilewati Van Roy. Sekarang pas lawan Spurs dilewati sama Van de Ven. Bukan gitu Nol. Soalnya itu emang instruksi dari pelatih. Instruksi apa pula yang nyuruh pemainnya dilewatin? Ya instruksinya Ten Hag lah. Semua pemain emang harus dijaga dengan ketat. Kecuali pemain-pemain Belanda. Habis itu menit ke-21 Brennan Johnson hampir lagi bikin gol keduanya. Tapi sayang syutingannya dari sisi kanan masih bisa ditepis. Ditepis Onana Nol. Ya tepis tiang gawang lah biawak. Lebih guna dia daripada pemain MU soalnya. Semenit kemudian gantian MU yang dapat peluang. Menerima umpan dari Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee yang berdiri bebas di depan gawang, malah ditangkap pula syutingannya. Agak ragu juga aku si Zirkzee ini striker bagus. Gak terlalu tajam juga di depan soalnya. Jangan salah Konol, si Zirkzee ini sebetulnya striker bagus. Kalau dibandingin Onana yang jadi striker tapinya. Kemudian menit ke-42, MU justru harus main dengan 10 pemain. Kapten mereka, Bruno Fernandes, dikasih kartu merah karena jegal kaki James Maddison. Pau kalah si Bruno ini. Kok bisa pemain macam ini dijadikan kapten MU? Terus kalau bukan Bruno, kaptennya siapa Nol? Maguire? Ya udah jelas mending Maguire lah. Gak banyak protes dia soalnya. Diam di bangku cadangan, bergerak bantuin tim lawan. Tapi kalau aku bilang ini mau pelanggaran lah. Cuma gak layak kartu merah. Tapi di situasi ini wasitnya baik sama MU makanya dikasihnya Bruno merah. Kok baik pula kau bilang Nol? Kan jadi gak imbang permainannya. Biawa udah baik lah itu wasitnya ngasih Bruno merah. Biar kalau kalian kalah ada alasannya kalahnya karena kena kartu merah. Berarti secara gak langsung udah tahu lah wasitnya MU pasti kalah di match ini ya kan Nol? Iya. Udahlah Bruno kartu merah, Kobbie Mainoo cedera pula. Makin lengkap lah penderitaan MU ya kan? Yang dimasukkan Mason Mount pula. Kayak nggak ada pilihan lain apa? Kalau ada tadi si Lingard di bench, tetap Simon sih yang dimainkan daripada si Lingard. Sampai babak pertama habis belum ada gol tambahan lagi yang tercipta. Di jeda babak pertama, aku rasa si Ten Hag nggak ngomong apa-apa lagi dia sama pemainnya. Karena marah dia Nol. Enggak, jadi karena memang dia nggak tahu mau ngomong apa lagi. Dia aja bingung kenapa timnya bawa apalagi pemainnya. Di
Di babak kedua, MU yang cuma main pakai 10 pemain, lebih banyak diserang sama Tottenham. Baru 2 menit babak kedua dimulai, MU udah kebobolan lagi. Menerima umpan dari Brennan Johnson, sontekan Kulusevski bisa menjebol gawang Onana lagi. Skor pun berubah jadi 2-0 buat keunggulan Tottenham. Lagi-lagi kebobolan di menit awal babak. Niat mau comeback, malah MU yang digeprek. Yang geprek ayam pula itu ya kan. Biasanya ayam yang digeprek, ini malah ayam yang geprek setan, heran aku. Menit ke-55, MU hampir aja kebobolan. Tapi beruntung mereka karena Onana 2 kali bisa blok syutingan Kulusevski dan Solanke. Habis itu menit ke-77 gawang MU akhirnya jebol lagi. Dari skema corner, umpan Pape Matasar bisa di-heading sama Solanke dan jadi gol. Aslilah pokok kali bebek MU ini ya. Gampang kali mereka kebobolan di match ini. Bahkan udah macam bebek fan match aja mereka aku tengok. Udah pemain lawan gak ada yang jaga, duel udara pun mereka gak bisa. Habis kebobolan 3 gol, mulai berpulangan lah fans MU ya kan. Tahu kalian, menit-menit akhir pertandingan udah kosong kayak gini Old Trafford. Klub tetangga yang katanya fansnya goib aja sampai habis matchnya pun masih nonton. Ini yang katanya si paling United till I die. Kalau 3-0 pada pulangan pula. Ya pulanglah kami 0. Ngapain ngabis-ngabisin waktu nengok anak setan main bola? Wak geng, kalian pernah nggak nengok setan disosor sama ayam? Nggak pernah kan? Nah inilah contohnya. Wayne Rooney pun terlihat nonton di Old Trafford dengan muka suntuknya. Dia yang sekarang jadi pelatih Plymouth yang bermain di divisi Championship, mungkin agak geram juga nengok permainan MU ini. Harusnya aku yang ngelatih MU ini. Soalnya daripada ngelatih Plymouth, mending aku ngelatih MU di divisi Championship. Sampai habis pertandingan, skor pun gak berubah, tetap 0-3 untuk keunggulan Tottenham. Dengan hasil ini terjadi banyak perubahan di klasemen sementara Liga Inggris. Tottenham berhasil naik ke peringkat 8, sedangkan MU semakin terpuruk di area ke-8. Tottenham harus diakui main lebih bagus lah di match ini. Taktiknya Ange Postecoglou jalan dan semua pemainnya bermain bagus, kecuali Werner. Aslilah saking hancurnya MU main, kepauan Werner pun ketutup di match ini wak geng. Inilah bukti seberapa pau MU di match ini. Apalagi lah alasan si Ten Hag ini wak geng. Udah di tahun ketiga dengan pemain yang diminta, tapi hasil positif di Liga pun gak kunjung tiba. Apa menurut kalian mecat pelatih jadi solusi lagi buat MU? Aslilah nol, kalau kami ditanya udah di tahap terserah lah. Mau jadi biawak pun klub kami ini jadilah. Udah putus asa kami nengoknya. Masa lawan ayam aja pun bisa kami kalah? Lah lucu kalian. Masih untung Tottenham baik bantai kalian 0-3. Untung aja gak 1-6 macam zaman Covid kemarin dibikin mereka. Kalau kalian minta Erik Ten Hag diganti, kurasa bisa gempar lah seluruh dunia. Soalnya dunia ini mendukung Ten Hag tetap melatih MU. Lucu soalnya. Karena rame isu pemecatan si Ten Hag ini, masuklah Mangole mencari celah kembali ke Old Trafford ya kan? Katanya dia siap kalau disuruh buat menggantikan Ten Hag. Udahlah Mangole. Masa-masa kelucuanmu udah habis. Ini eranya Erik Ten Hag yang melawak. Kalaupun dia diganti, janganlah kau lagi. Shortgate nggak sih wak geng biar makin lucu? Masalahnya MU ini kan udah bolak-balik ganti pelatih. 3 bulan setelah ganti pelatih biasanya jago. Habis itu hancur lagi. Gitu aja terus-terusan. Kalau mau menang Liga kurasa orang ini harus 4 kali ganti pelatih mereka dalam setahun baru bisa juara. Kadang bukan pelatih aja, pemain juga salah. Macam si Rashford lah. Gajinya mahal, nggak sebanding sama permainannya. Tapi itu pun masih tetap aja dimainkan. Chelsea aja udah mulai menunjukkan ke arah yang lebih bagus. MU masa gini-gini aja? Biarpun gini-gini aja senang juga ya kita nengoknya ya kan. Apa mungkin Erik Ten Hag ini gak cocok dengan MU? Bukan apa ya kan? Tapi emang kadang ada pelatih bagus yang gak cocok dengan tim tertentu. Misalnya Hansi Flick yang bantai-bantai di Bayern Munchen, malah dipecat dia pas ngelatih timnas Jerman. Tapi sekarang di Barcelona dia udah balik bagus lagi. Di luar dari match lawan Osasuna kemarin ya. Kalau yang Osasuna itu bagus gak usah main mereka memang. Gitu juga si Ten Hag ini. Mungkin emang si Ten Hag ini gak cocok ngelatih MU. Udah beli banyak pemain berkelas tapi malah bersaing di peringkat 12. Bahkan kurasa udah jadi aib tim Manchester lah MU ini. Bukan apa ya kan, kalian tengok Man City. Berkali-kali mereka bikin bangga kota Manchester dengan mendominasi Liga Inggris dan juara Liga Champions. Bukan macam MU, diharapkan bikin bangga tapi selisih golnya aja -3. Tapi asal berselema selalu alasan si Ten Hag ini karena menang 2 Piala Ciki. Itu terus pembelaannya. Kalau menurut kalian cemananya ini? Lebih bagus trofi banyak tapi mainnya hancur? Atau mainnya bagus tapi nggak menang-menang trofi? Cemana menurut kalian? Kalau kami fans City 0 tahunnya main bagus dan menang trofi 0. Kami fans Arsenal gitu juga sih 0. Main bagus dan menang trofi. Lebih spesifiknya lagi trofi Liga Inggris lah. Soalnya berselamat terus kami. Kalau UCL nggak tergapai itu memang. Ya semoga lah musim ini kami dapat trofi Liga Inggris. Alah, main parkir bus lawan City kami aja sok mau juara kalian. Nggak usah bacot kalian biawak. Ya jadi apa? Nggak sor? Main? Kok jadi kalian pula yang berantem lapet? Kalau fans Chelsea cemana? Kalau kami 0, yang penting main bagus dan fokus memperbaiki diri dan permainan. Juara itu bonus. Asal peringkat kami masih di atas MU itu udah prestasi sekali sama kami. Kalau kalian fans Tottenham, kami mending main bagus sih 0. Soalnya trofi banyak itu nggak relate sama kami. Nyari 1 aja payah ya kan? Mau main bagus atau nggak bagus, nggak menang-menang trofi ya kami 0. Ngapain kau tanya-tanya?
Ah udahlah Nol, skip lah ke yang lain. Malu kami Nol. Kalau fans Liverpool mana? Kalau kami yang penting main bagus Nol. Gak apa-apa gak juara, asal MU tetap lawak. Nah ini nih yang paling penting nih. Kalau fans MU gimana nih? Apa Nol? Lebih bagus trofi banyak tapi mainnya hancur, atau mainnya bagus tapi gak menang-menang trofi? Kalau kami Nol, yang apa? Tuh gitu Nol. Gak perlu. Halo? Tanya. Kalau fans MU, itu Nol. Jadi, mohon maaf fans MU suaranya tidak jelas di sini. Kayaknya kau lah dulu Cok. Ya kan? Halo? Fans MU. Mohon maaf sepertinya kita gagal terhubung dengan fans MU. Karena kayaknya susah kali sinyal di dalam goa. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya Wageng, pesanku buat fans MU, jaga kesehatan lah. Kami perlu kalian tetap sehat-sehat. Karena kalau kalian sakit jadi gak enak kami tahu kalian. Dadah Wageng.